Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Eli Puspurani selaku dosen pembimbing pada mata kuliah rancangan percobaan kelas S1 dan teman-teman yang akan menyaksikan analisis dari kelompok 9 dengan judul Rancangan Percobaan Tersarang atau Nested Design pada penelitian analisis pengaruh konsentrasi dan lama perendaman dalam asap cair tempurung kelapa terhadap kadar kolesterol domba asap. Dengan anggota kelompok 9 yaitu yang pertama Nur Rahma dengan NIM terakhir 021, Rida Adila dengan NIM terakhir 027, saya Ajun Trisa Songko dengan NIM terakhir 090, dan Fani Elpistina dengan NIM terakhir 098. Pembahasan pada presentasi kali ini yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metodologi penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir penutup. Yang pertama pendahuluan. Latar belakang, meningkatnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi makanan bergizi membuat daging domba semakin diminati. Domba merupakan salah satu jenis ternak yang potensial selain mengandung gizi yang tinggi, namun kandungan kolesterol pada domba juga cukup tinggi. Kolesterol khususnya pada domba dapat diturunkan melalui pengolahan termasuk penggunaan asap cair tempurung kelapa. Terdapat senyawa polifenol dalam asap cair tempurung kelapa yang dapat menurunkan kadar kolesterol. Dengan metode ini dapat menghasilkan daging domba dengan kadar kolesterol rendah yang dapat meningkatkan minat masyarakat dalam mengkonsumsi daging domba, khususnya penderita kolesterol. Maka diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu produsen daging domba dalam meningkatkan kualitas daging domba untuk memenuhi kebutuhan daging nasional. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah pengaruh konsentrasi dan lama perendaman dalam asap cair tempurung kelapa terhadap kadar kolesterol daging domba asap? Yang kedua, berapakah konsentrasi penggunaan uap yang dapat menghasilkan daging domba dengan kadar kolesterol terbaik? Yang ketiga, berapakah lama waktu perendaman dalam konsentrasi terpilih yang dapat menghasilkan daging domba dengan kadar kolesterol terbaik? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan lama perendaman dalam asap cair tempurung kelapa terhadap kadar kolesterol daging domba asap. Yang kedua, untuk mengetahui konsentrasi penggunaan uap yang dapat menghasilkan daging domba dengan kadar kolesterol terbaik. Yang ketiga, untuk mengetahui lama waktu perendaman dalam konsentrasi terpilih yang dapat menghasilkan daging domba dengan kadar kolesterol terbaik. Selanjutnya, manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi ilmiah maupun praktis untuk peneliti, akademisi, dan industri produk daging asap pada penggunaan asap cair tempurung kelapa dalam menghasilkan daging dengan kandungan kolesterol rendah yang aman untuk dikonsumsi oleh semua konsumen, khususnya bagi konsumen penderita kolesterol tinggi, dan dapat membantu produsen daging domba dalam meningkatkan kualitas daging domba untuk memenuhi kebutuhan daging nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah definisi dan susunan daging. Dari lemak daging tulang rawan. Selanjutnya yang kedua yaitu daging domba. Daging domba mempunyai karakteristik berwarna merah muda. Daging domba terdiri dari serat halus. Konsistensi daging cukup tinggi, bau sangat khas, lemaknya berwarna putih dan banyak lemak di otot. Selanjutnya yaitu kolesterol. Kolesterol merupakan sejenis lipid yang merupakan molekul lemak atau yang menyerupainya. Kolesterol merupakan jenis khusus lipid yang disebut steroid. Steroid adalah lipid yang memiliki struktur kimia khusus. Struktur ini terdiri atas 4 cincin atom karbon. Sedangkan kadar kolesterol daging domba
berkisar antara 78 sampai dengan 124 mg per 100 gram. Kandungan kolesterol pada daging olahan berkisar antara 23 mg per 100 gram sampai 144 mg per 100 gram. Kandungan kolesterol yang bervariasi ini disebabkan oleh bahan-bahan yang digunakan, jenis daging yang digunakan, metode pemasakan, dan oksidasi kolesterol. Yang terakhir adalah asap cair tempurung kelapa. Asap cair tempurung kelapa merupakan hasil kondensasi asap tempurung kelapa melalui proses pirolisis pada suhu sekitar 400 derajat Celcius. Asap cair mengandung berbagai komponen kimia seperti fenol, aldehid, keton, asam organik, alkohol, dan ester. Selanjutnya, bab 3 adalah metodologi penelitian. Data yang akan menjadi materi penelitian ini yaitu data mengenai kadar kolesterol daging domba asap berdasarkan konsentrasi dan lama perendaman dalam asap cair tempurung kelapa. Kemudian sumber data, kami penulis memperoleh data sekunder dari skripsi yang berjudul Pengaruh Konsentrasi dan Lama Perendaman dalam Asap Cair Tempurung Kelapa terhadap kadar polifenol, kolesterol, dan akseptabilitas daging domba asap yang nantinya akan diolah menggunakan teknik uji statistik rancangan tersarang atau nested design. Selanjutnya, variabel penelitian. Terdapat dua variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Di sini variabel bebasnya yaitu konsentrasi asap cair tempurung kelapa per persentase dan lama perendaman per menit. Selanjutnya, variabel terikat yaitu kadar kolesterol pada daging domba asap. Selanjutnya, rancangan penelitian. Kami menggunakan rancangan faktorial pola tersarang atau nested design dengan 3 faktor A, 2 faktor B, dan 3 kali perulangan dengan rincian. Yang faktor A itu, yang pertama, konsentrasi asap cair tempurung kelapa dengan kadar 0%. Yang kedua, konsentrasi asap cair tempurung kelapa dengan kadar 3%. Dan yang terakhir, konsentrasi asap cair tempurung kelapa dengan kadar 6%. Selanjutnya, faktor P yaitu yang pertama, lama perendaman daging domba asap selama 15 menit. Dan yang kedua, lama perendaman daging domba asap selama 30 menit. Selanjutnya, langkah analisis data. Yang pertama, kita menginputkan data ke dalam software untuk dilakukan pengujian. Yang kedua, melakukan pengujian asumsi berupa uji normalitas residual menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua, pengujian independensi residual. Yang ketiga, pengujian heterokedastisitas residual. Yang keempat, pengujian homogenitas variansi residual. Dan yang terakhir, pengujian means dari residual. Selanjutnya, melakukan pengujian ANOVA atau Analysis of Variance dalam perancangan tersarang untuk menguji perbedaan terhadap respon yang diamati. Yang terakhir, melakukan pengujian lanjut UK untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata berdasarkan faktor A atau faktor B setelah ANOVA dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin share screen. Baik, untuk selanjutnya adalah pengolahan data dengan menggunakan bantuan dari software Minitab. Setelah kita menginput data sedemikian rupa pada software Minitab, kemudian kita akan memunculkan residual data. Yang pertama adalah klik start, kemudian klik regression, kemudian klik regression, kemudian klik fit regression model, kemudian pada kotak respon kita isi respon, dan pada kotak continuous predictor kita isi konsentrasi dan waktu. Kemudian klik storage. Kita centang pada bagian residual, kemudian klik OK. Nah, data residual ini akan digunakan untuk uji asumsi. Selanjutnya adalah melakukan uji normalitas dengan cara klik start.
kemudian klik regression, klik fit regression model, kemudian klik graph. Nah, kita centang pada bagian normal probability plot of residual dan histogram of residual. Kemudian kita klik OK, dan akan tampil output sebagai berikut. Kemudian untuk uji independensi, kita klik Start, kemudian klik Regression, kemudian klik Fit Regression Model, kemudian klik Graph. Pada bagian ini kita hilangkan centangnya terlebih dahulu, kemudian kita centang residual versus order, kemudian klik OK. Nah, ini menampilkan atau membuktikan independensi residualnya. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan uji 2K untuk variabel waktu atau lama perendaman. Langkahnya adalah klik Start, klik ANOVA, klik One Way. Kemudian pada bagian respon, kita isi respon. Dan pada bagian faktor, kita isi waktu. Kemudian klik Comparison. Centang pada bagian 2K. Dan klik OK. Nah, ini akan memunculkan plot sebagai berikut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya izin share screen. Pertama, kita akan menampilkan terlebih dahulu residualnya dengan cara klik Analyze, kemudian klik Regression, lalu klik Linear. Setelah itu, di bagian kotak dependent kita isi respon, kemudian di kotak independent kita isi konsentrasi dan waktu. Lalu kita klik Save. Di bagian Save ini, kita klik kotak Unstandardized Residuals yang ini. Kemudian kita klik Continue. Lalu klik OK. Nah, setelah itu maka akan tampil residual di kotak sebelah respon dengan nama res_1. Nah, dengan residual ini kemudian kita pertama akan menguji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama kita klik Analyze, lalu kita klik Non-Parametric Test, kemudian klik Legacy Dialogues, terus satu sampel KS. Setelah itu kita masukkan nilai residual tadi ke dalam kotak tes variable list-nya. Kemudian pastikan dalam tes distribution ini kita mencentang kotak normal. Nah, setelah itu akan muncul output seperti di layar, yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov test dengan melihat nilai asimsiknya. Selanjutnya adalah menguji heteroskedastisitas dari residualnya. Untuk heteroskedastisitasnya, pertama kita klik Analyze, kemudian untuk uji heteroskedastisitas, klik Analyze, lalu klik Regression,
klik linear. Seperti biasa, masukkan respon ke kotak dependen. Independennya ada konsentrasi dan waktu. Kemudian kita klik untuk kotak plots. Nah, setelah itu di sini ada beberapa variabel. Nah, kemudian di kotak Y ini kita masukkan as receipt. Jadi as receipt kita masukkan. Kemudian di kotak X ini kita masukkan Z-rate-nya. Lalu abaikan yang lain, kemudian kita klik continue, lalu oke. Nah, di sini akan muncul untuk scatter plot untuk uji heteroskedastisitasnya. Nah, setelah itu kita akan menguji bagaimana persebaran residual di tiap nilai responnya. Kita klik grabs, kemudian klik legacy dialogs, lalu pilih scatter atau dot, lalu klik yang simple scatter. Nah, setelah itu untuk sumbu Y-nya itu nilai residualnya. Kemudian untuk sumbu X-nya itu nilai konsentrasinya. Kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul grafik seperti di layar yang menunjukkan persebaran residual dalam setiap konsentrasinya. Selanjutnya adalah menguji nilai rata-rata dari residualnya. Yang pertama kita klik analyze. Lalu kita klik compare means. Lalu kita klik one sample t-test. Di kotak tes variabel kita masukkan nilai residual tadi. Kemudian pastikan kotak tes value-nya itu terisi dengan angka 0. Nah, nanti akan muncul output seperti di layar, di mana di sini yang kita perhatikan itu adalah kotak yang kedua, one sample t-test. Nah, selanjutnya adalah untuk menganalisis homogenitas variansi dari residualnya. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita klik compare means, lalu kita klik one way ANOVA. Lalu di kotak dependent list ini kita akan mengisi nilai residualnya. Dan di faktor ini kita mengisi konsentrasi sebagai faktor utama atau petak utamanya. Lalu kita klik OK. Lalu akan muncul output seperti di layar, di mana yang kita perhatikan di sini adalah kotak test of homogeneity of variances. Nah, selanjutnya adalah kita akan melakukan analisis ANOVA dengan rancangan berpetak atau nested design. Yang pertama kita klik analyze, lalu kita pilih general linear model, lalu kita klik univariate. Nah, setelah itu kita masukkan responnya ke dalam kotak dependent variable. Lalu di kotak fixed factor ini kita masukkan konsentrasi dan waktu. Ulangannya tidak perlu dimasukkan. Nah, kemudian kita klik kotak paste yang ini. Nah, untuk tampilan awal ini merupakan rancangan acak lengkap, sehingga kita harus mengubahnya dulu agar menjadi nested design, di mana di bagian yang diubah itu adalah yang bawah, sintaks yang paling bawah desain, di mana di sini awalnya konsentrasi, kemudian waktu konsentrasi, dan dikali dengan waktu atau interaksinya. Kemudian ini dihapus, karena konsentrasi tadi merupakan petak utama, jadi kita biarkan di paling awal. Kemudian dikarenakan lama perendaman tadi itu merupakan anak petak dari konsentrasi, sehingga kita buat konsentrasi dalam kurung waktu, yang artinya faktor waktu itu bersarang di dalam petak utama konsentrasi. Setelah itu kita blok, lalu kita tekan run. Nah, maka akan keluar output untuk ANOVA, yakni ini test of between subject effects.
Kemudian setelah itu kita akan melakukan uji post hoc atau uji lanjutan dengan cara click analyze, lalu general linear model, univariate, lalu klik seperti biasa di dependent variable itu diisikan respon, di fixed factor diisikan konsentrasi dan waktu. Kemudian kita pilih post hoc. Di post hoc ini kita akan memasukkan faktor konsentrasi dan waktu. Lalu pastikan bahwa dalam equal variance assume itu kita mencentang uji 2K. Lalu klik continue, lalu oke. Lalu di layar akan muncul output seperti ini, yakni ada untuk uji 2K sendiri masing-masing ada 2 output, yakni untuk multiple comparisons-nya dan untuk perbandingan subsetnya. Namun dalam output ini hanya ditampilkan konsentrasi karena faktor dari waktu atau lama perendaman tadi itu hanya 2, sementara uji 2K itu hanya berlaku ketika uji 2K untuk SPSS ini hanya berlaku ketika levelnya itu lebih dari 2. Untuk tutorial SPSS mungkin hanya seperti itu saja. Selanjutnya akan membahas mengenai output-nya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai interpretasi dari output Minitab dan SPSS-nya. Slide sebelumnya. Berikut adalah data penelitian kami, di mana di sini ulangannya ada 3, kemudian konsentrasi ini dengan kadar 0%, 3%, dan 6% merupakan petak utama, dan di dalam masing-masing konsentrasi ini ada percabangan lagi, yakni lama perendaman, masing-masing itu ada 2, 15 menit, dan 30 menit. Kemudian, bisa di next slide. Yang pertama adalah kita melakukan uji asumsi, yakni uji normalitas berdasarkan tutorial dari Minitab dan SPSS tadi, didapatkan output seperti di layar, di mana berdasarkan output Minitab, nilai plot residualnya itu cenderung berada di sekitar garis diagonal atau mendekati garis lurus, sehingga bisa diasumsikan bahwa residualnya itu berdistribusi normal. Kemudian jika menggunakan SPSS, kita bisa menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test, di mana di sini menunjukkan bahwa keputusannya gagal tolak H0 karena nilai p-value-nya itu 0,2, yang dimana itu lebih besar dari alfa 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa galatnya itu berdistribusi normal. Next. Selanjutnya adalah uji independensi. Di sini kami menggunakan Minitab, di mana berdasarkan tutorial tadi didapatkan output seperti di layar. Output residual berdasarkan urutan pengamatan grafiknya bisa dilihat tidak menunjukkan pola yang tertentu atau tidak berpola. Range residualnya pun tidak simetri dan cenderung naik turun. Sehingga secara visual dari grafik tersebut, residual dapat diasumsikan bersifat independen. Next. Selanjutnya adalah uji heterokedastisitas menggunakan SPSS, di mana plotnya seperti di layar. Plot residual yang terbentuk menyebar acak dan tidak berpola, sehingga secara visual dari grafik tersebut, residual ini dapat diasumsikan memenuhi sifat identik. Next. Selanjutnya adalah kita akan menguji persebaran residual pada faktor utamanya atau faktor konsentrasi, di mana plot sebaran residual ini hampir dapat terlihat perbedaannya untuk ketiga konsentrasi 0%, 3%, dan 6%, sehingga kami merasa tidak cukup secara visual saja. Selanjutnya, kemudian kita akan menguji homogenitas variansinya dengan uji ANOVA. Nah, kemudian berdasarkan output tadi, kita akan menguji homogenitas dari residualnya. Berdasarkan output SPSS didapatkan seperti di layar, di mana berdasarkan output ini, nilai signifikansinya itu adalah 0,667 di bagian based on min-nya, yang berarti lebih besar dari alfa yang digunakan 0,05, sehingga berada di luar daerah penolakan
dengan keputusan gagal tolak Hanol. Dapat disimpulkan, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa mean dari residual ini sama dengan 0. Next. Selanjutnya adalah, mohon maaf, di slide sebelumnya itu seharusnya adalah menunjukkan bahwa variansi dari residualnya itu telah homogen. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menguji mean residualnya sama dengan 0 menggunakan output SPSS untuk one sample test. Didapatkan bahwa nilai signifikansinya itu adalah 1 yang berarti lebih besar dari nilai alfa 0,05 sehingga berada di luar daerah penolakan dengan keputusan gagal tolak Hanol. Maka dapat disimpulkan terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa mean dari residual ini sama dengan 0. Next. Selanjutnya adalah kita akan melakukan uji ANOVA. Untuk hipotesis ANOVA dalam penelitian ini, yang pertama itu adalah hipotesis untuk perlakuan konsentrasi sebagai petak utama, di mana hipotesis nolnya itu adalah T1 sama dengan T2 sama dengan T3 sama dengan 0, atau tidak terdapat perbedaan signifikan pada kadar kolesterol daging domba asap berdasarkan tingkat konsentrasi. Kemudian hipotesis satunya, tidak semua TI tidak sama dengan 0. Dengan I-nya itu berjalan dari 1 sampai 3, di mana artinya minimal terdapat satu tingkat konsentrasi yang berpengaruh signifikan terhadap kadar kolesterol domba asap. Kemudian untuk hipotesis perlakuan lama perendaman sebagai anak petak, di mana hipotesis nolnya itu beta 11 sama dengan beta 1 sama dengan beta 12 sama dengan beta 22 sama dengan beta 13 sama dengan beta 23. Atau berarti tidak terdapat perbedaan signifikan pada kadar kolesterol selama perendaman dalam menit. Kemudian hipotesis satunya, tidak semua beta J, I tidak sama dengan 0. Untuk I berjalan dari 1 sampai 3 dan J-nya 1 dan 2. Di mana artinya minimal terdapat satu tingkat lama perendaman yang berpengaruh signifikan terhadap kadar kolesterol daging domba asap. Next. Nah, berikut adalah output dari SPSS untuk uji ANOVA dari nested design data penelitian kami. Di sini bisa dilihat untuk intercept ini outputnya itu sebenarnya opsional. Di sini nilai konsentrasinya itu untuk sum square-nya itu bisa dilihat di sini untuk waktu yang bersarang dalam konsentrasi, error dan totalnya dengan derajat bebas seperti di layar dan nilai F serta signifikansinya. Atau bisa juga ditulis seperti di bawah, di mana di sini terdapat sumber keragamannya itu ada konsentrasi, waktu dalam konsentrasi, di mana waktu dalam konsentrasinya ini dipecah lagi sesuai dengan anak petaknya untuk konsentrasi 0%, 3%, dan 6% yang dapat dihitung dengan cara manual. Next. Nah, hasil analisis nilai p-value dari hasil uji ANOVA untuk sumber keragaman konsentrasi dalam persentase itu sebesar 0,00 di tersebut berarti lebih kecil daripada nilai alfa 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap kadar kolesterol daging domba asap berdasarkan konsentrasi. Kemudian untuk hasil analisis menunjukkan bahwa nilai p-value dari hasil uji ANOVA berdasarkan sumber keragaman lama perendaman yang bersarang dalam petak utama, yakni konsentrasi, itu sebesar 0,00. Nilai tersebut berarti lebih kecil dari nilai alfa 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap kadar kolesterol daging domba asap berdasarkan lama perendamannya dalam 1 menit. Next. Selanjutnya adalah kelompok kami melakukan uji lanjutan, di mana di sini kami menggunakan uji untuk interpretasinya, untuk outputnya ada di layar, di mana di sini menunjukkan bagaimana perbandingan antara satu konsentrasi terhadap semua konsentrasi, pasangan konsentrasi. Nah, nilai signifikansi antar konsentrasi adalah 0,00. Hal ini menandakan bahwa antara konsentrasi memiliki pengaruh yang nyata dan berbeda terhadap rata-rata kadar kolesterol. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pengaruh dari masing-masing konsentrasi ini dan mengetahui paling signifikan, dapat dilakukan analisis
hitungan mohon maaf sebelumnya, di sini saya akan mengulangi kembali untuk uji lanjutan 2K. Nah, kelompok kami menggunakan uji lanjutan 2K. Yang pertama di sini adalah uji 2K rata-rata kadar kolesterol berdasarkan konsentrasinya dengan output SPSS seperti di layar yang menunjukkan perbandingan dari masing-masing konsentrasi terhadap pasangan konsentrasi. Dengan melihat nilai signifikansinya di sini kita bisa lihat bahwa semuanya itu nilainya 0,00. Hal ini menandakan bahwa antara konsentrasi itu memiliki pengaruh yang nyata dan berbeda terhadap rata-rata kadar kolesterol. Sehingga untuk mengetahui lebih lanjut konsentrasi dengan pengaruh paling signifikan dapat dilakukan analisis pada tabel uji 2K. Next. Nah, berikut merupakan output tabel uji 2K, di mana terlihat bahwa di sini konsentrasi 6%, 3%, dan 0% itu terpisah dalam 3 subset yang berbeda. Di urutan pertama, di subset pertama itu adalah konsentrasi 6% dengan nilai rata-ratanya yang paling kecil. Kemudian disusul urutan kedua ada konsentrasi 3%, dan nilai rata-rata terbesar di subset 3 itu konsentrasi 0%. Dengan masing-masing nilai signifikansi subsetnya itu bernilai 1. Sehingga untuk interpretasinya terdapat perbedaan kadar kolesterol berdasarkan konsentrasi asap cair tempurung kelapa untuk konsentrasi 0%, 3%, dan 6%. Hal ini dibuktikan bahwa terdapat 3 subset dengan nilai rata-rata kadar kolesterol berselisih cukup jauh sehingga terbagi dalam 3 grup atau 3 subset. Kemudian, rata-rata kadar kolesterol terbesar itu berdasarkan subset ketika diberikan konsentrasi asap cair tempurung kelapa 0% dengan nilainya itu berada di subset 3. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-ratanya yang lebih besar jika dibandingkan dengan konsentrasi pada subset lain. Next. Nah, selanjutnya adalah uji 2K rata-rata kadar kolesterol berdasarkan lama perendaman dalam satuan menit, di mana di sini kami menggunakan Minitab karena dalam SPSS tidak dapat mengeluarkan uji 2K untuk lama perendaman karena levelnya kurang dari 3. Nah, di sini jika menggunakan Minitab kami uji perbandingannya dengan plot interval, di mana di sini terdapat 2 interval untuk waktu 15 menit dan 30 menit. Terdapat dugaan awal bahwa terdapat perbedaan rata-rata respon pada lama perendaman 15 menit dan 30 menit, sehingga selanjutnya kita akan melihat seberapa besar nilai interval rata-rata dan grouping pada uji 2K untuk masing-masing lama perendaman. Next. Nah, selanjutnya kita akan melihat output untuk nilai rata-rata masing-masing waktunya itu, di mana untuk waktu 15 menit itu dengan interval kepercayaan 95% didapatkan rata-ratanya itu berada pada interval 9,08 sampai 14,43. Sedangkan untuk waktu 30 menit itu 6,41 sampai 11,76. Sehingga perbedaan rata-rata lama perendaman 15 menit dan 30 menit tidak terlalu jauh signifikan, meskipun keduanya memiliki pengaruh signifikan terhadap rata-rata kadar kolesterol domba asap berdasarkan pengujian ANOVA sebelumnya. Hal ini juga terlihat dari tabel grouping di bawah, di mana lama perendaman 15 menit dan 30 menit itu berada pada grup yang sama, yaitu grup A. Dan terdapat keterangan bahwa rata-rata kedua waktu tersebut tidak berbeda jauh. Ya, ini selisihnya itu bisa dibilang sekitar 1 sampai 2 koma. Nah, waktu 15 menit lama perendaman secara rata-rata memberikan pengaruh paling berbeda karena alasan variansinya yang lebih besar, ya dengan interval rata-rata kadar kolesterol yang lebih besar dan rata-rata yang lebih besar jika dibandingkan dengan 30 menit meskipun selisihnya tidak berbeda jauh. Next. Selanjutnya adalah penutup akan dijelaskan oleh Nurama. Baik, untuk selanjutnya adalah kita memasuki bab 5 atau penutup.
Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah terdapat pengaruh yang signifikan konsentrasi asap cair tempurung kelapa dalam persen maupun lama waktu perendaman dalam satuan menit terhadap kadar kolesterol daging domba asap. Yang kedua adalah rata-rata kadar kolesterol terbesar berdasarkan subset ketika diberikan konsentrasi asap cair tempurung kelapa 0%. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-ratanya lebih besar dibandingkan dengan konsentrasi lainnya, yakni sebesar 14,955. Kemudian rata-rata kadar kolesterol terbesar berdasarkan subset ketika diberikan lama waktu perendaman adalah 15 menit. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-ratanya lebih besar dibandingkan dengan lama waktu perendaman 30 menit, yakni sebesar 11,76. Nah, data penelitian ini sudah cocok dianalisis menggunakan nested design karena terdapat dua faktor yang digunakan, di mana terdapat peta utama, yakni konsentrasi sebesar 0%, 3%, dan 6%, yang masing-masing memiliki anak peta, yakni lama perendaman waktu 15 menit dan 30 menit. Dan setiap menitnya dilakukan perulangan sebanyak 3 kali. Next. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan kami karena bab-bab yang memuat informasi penting seperti metodologi penelitian dan pembahasan tidak dapat kami temukan dalam skripsi rujukan kelompok kami, sehingga kami tidak dapat menelaah secara lebih dalam lagi terkait data penelitian ini. Dan penelitian ini lebih tepat menggunakan rancangan bersarang apabila lama perendaman sebagai faktor bersarang dilakukan pada hari dengan kondisi yang berbeda-beda. Contohnya adalah perbedaan musim. Dengan kondisi yang berbeda, maka jelas kadar kolesterol pada tiap lama perendaman di masing-masing konsentrasi akan memiliki keunikan untuk masing-masing taraf konsentrasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.